Ya ini selamat malam semuanya. Sorry agak telat dan agak sedikit ada masalah di perut gua. Langsung aja dimulai ya kalau gitu biar cepet. Nah ini untuk BTC target gua kalau di sini ada kayak semacam resisten di kisaran 20.000 20.000 apa ya 20.000 sampai 20.050-an. Dan kalau misalnya dia ini gua targetnya sih di sini double top ya. Kalau misalnya di sini berhasil break target sih terjauh ke area sini ke kisaran 20 100 ini breakout anjir kenceng lagi target gua ke kisaran area sini itu sekali dari sini ada gua ngambil dari supply daily-nya ini langsung dibantu satu bentar itu gua ambil dari supply daily yang ada di area sini di sini ada supply yang bisa nahan harganya sini sempat tekanan breakout mantul sekali habis langsung tajam terus di sini juga ada sempat ketahan beberapa candle jadi area ini gua ambil jadi supply gitu itu buat daily-nya dan buat hourly-nya seperti yang tadi gua bilang target gua ke saya sini ke 21.500-an paling tinggi entah kalau misalnya dia masih bisa break lagi paling gua di area sini di 22 ribuan di area sini ini emang yang gua makin dulu ada efek dia ya paling di kisaran tingginya gua di sini apa masang orderan short mungkin SL-nya di kisaran 20.900 dan next short-nya ada di 22.200 sampai 22.200 SL-nya kisaran 22.900 sampai 23.000 itu buat BTC nomor hit ya hit tadi untuk BTC dari daily apa hourly sama ini mungkin mau gua kasih tahu aja sekarang ini kan udah masuk ke apa namanya week. Nah ini closingnya tuh di 19.000 sampai 19.465 dan kondisi sekarang WTC tuh ada di 21 ribuan yang mana lumayan jauh gapnya 21.100 dikurang 19.995 ada sekitar 1.100-an ada sekitar 1.100 yang mana lumayan 1.100 yang lumayan ya sekitaran 5% kalau ngedamnya dan dari skema gue juga bisa lumayan mendukung di sini ada potensi double top kalau ini breakout ya kemungkinan ngambil liquidity di atas ini dan mana sini ada supply juga baru lanjut turun dan target jauh bisa dari break double topnya ini target gua tiap si 19.9 ini di area sini di closing itu buat ETH buat BTC di situ kita pakai ETH oke. ETH ini udah kuat banget dari daily gua udah masuk spot kemarin targetnya di sini udah akan ini beberapa saat sebelum ngedam jauh mungkin gua mark supply-nya dulu aja ini supply di sini dan mungkin di area sini nah ini area supply yang bisa dipantau untuk short EP
Untuk target terdekat udah pasti di EMA 200-nya di 1500-an, dan target terjauh ini kalau kita anggap, kan kalau narik ibu tuh dari low ke sama dari high ke low. Jadi low gua ambil dari sini, dan titik si 1644 ini gua anggap sebagai low-nya. Anggap sebagai high-nya. Dan target gua ya pas di sini ini apa? Si target pertama di 15 di Vibo 3,6, 236, habis itu di area si 1425 sampai 1350, dan paling bawah di sini. Dan di area sini tuh kayak demand kuat. Kenapa? Karena di sini kalau gua tarik ke apa belakang area itu tuh jadi penahan ya. Nah, ada close candle daily itu nggak berhasil di breakdown di area itu. Cuman satu doang, habis itu balik lagi ke atas next day-nya. Jadi itu bisa dianggap sebagai apa namanya? Sebagai demand. Itu untuk PH. Dan kalau di hourly, gua matiin dulu MA-nya dulu. Ini gua pantau di area sini. Gua di sini, dan ini berarti sekalian 61,8. Nah, ini high, ini low. Jadi yang 14 minimal itu yang high risk, gue ambil dari demand 1H, dan ininya gue agak besarin, gue ambil 2 candle sebelum pump. Ini high risk, dan ini medium. Ini dari 4H kelihatan banget ada kayak tahanan di area ini, dan low risk-nya ada di Vibo 61,8 yang mana demand zone dari daily. Itu untuk selanjutnya ke BNB. Buat BNB di sini ada masih sama, dari 260 gue pot lagi, cicil dikit, dan selanjutnya ya 225 sampai 200, 230 sampai 200 ini gue jaring spotnya. Itu masih sangat jaring spot. Kalau buat 4H kita cek, buat cek dari daily aja buat emailnya. Area ini jadi supply di sini. Ini ada di range supply-nya tertinggi di sini 5 sampai 30. Nah, kalau kita anggap ini sebagai high-nya, kita ambil poinnya di Ibu 236 itu ada di harga kisaran di sini. Turunin aja, range-nya di kisaran 287 sampai 284. Dan yang cukup kuat itu di area sini. Bentar. Ada di Vibo 50% ya. Bang, kenapa nggak di 21, apa 61,8? 61,8 nggak boleh, karena di area sini, tapi nggak gue bawain lagi di kisaran sini. Dan menurut gue mau nanya aja ke kalian, di area mana yang nahannya paling banyak. Nah, bisa kalian lihat ini, di area 6, di area 50% itu lebih banyak. Ada 1, 2, 3 di sini. Di sini beberapa candle banget sideways. Dan di sini kalau untuk di 61,8 gue ambil bawahnya 1, 2, 3, 4.
Atau kalau kalian mau pas di sini juga, di sini juga ada tahanan, tahanan. Atau kalau kalian gak rugi ya udah di sini average 1, average lagi, dan di area sini average lagi, dan di sini average lagi, gitu aja biar gak rugi. Kalau dari 4H-nya belum, aku coba ke 1H-nya aja mungkin. Mungkin gue ambil ini satu candle kayak gini buat ambil pantulan dari apa namanya? Ini balance. Imbalance. Nah, di sini balance lumayan gede, mungkin gue ambil pantulan di area sini. Atau di area nggak boleh, tinggal kalian nanti sesuaiin aja. Mau ambil pantulan. Itu untuk BNB dari daily sama hourly. Masuk ke DXY. Indeks dolar udah breakdown. Next target di area sini. Next target 101,5. Dan dari MACD belum buat close. Oke. Buat MACD ada indikasi bullish ya. Tapi di sini dia belum golden cross ke atas, yang mananya tuh garis biru itu nyilang ke merah, ke oranye ke bawah. Jadi itu tuh apa yang namanya, bentar buat cek dulu. Itu ini di mana harganya bawah tapi indikatornya ke atas, ada regular bullish divergence, tapi ini belum confirm karena dari si ininya belum ngebuat apa ya, belum golden cross. Itu buat Y, habis itu ke USD dominance. USDT dominance di sini dia udah sampai ke ekstrimnya, dan di 88,3. Habis itu di sini ada 1,8. Kalau next day dia close di bawah 88,3 atau dari low-nya ini, atau dari sini target gue dia mantul ke sini. Sekalian ambil, kalau misal mau bicara soal imbalance ini, ada imbalance. Di sini tuh ada imbalance yang cukup besar yang kemungkinan bisa diambil. Itu untuk skenario terburuk USDT yang mana bisa ngakibatin BTC. Kalau gitu langsung aja ke listnya. Bentar. Setting, ala pantas. Nah, halo, tes ini udah pakai mic-nya, tadi ternyata belum pakai mic-nya. Apa? Connect ke mic-nya. Kalau gitu yang pertama ada Sen. Bentar, Binance. Buat Sen di sini udah pada ngepam, jadi mungkin gue ambil area pantulannya 1. Ini ada dari daily, mungkin kalau mau diturunin gue turunin di sini sampai di sini.
Dan di sini ada resist dan sekarang berubah jadi supportnya. Kalau kita balik ke 4H, keempat ini bisa jadi apa ya, bentar. Ini bisa jadi pertanda shooting star atau perubahan dari tren. Karena di sini nih buyers taking control the market istilahnya. Buyers ngambil alih market di sini, posisi ini. Dan di sini dia udah ada mengalami momentum buyers dan bisa bikin ada koreksi dulu. Terdekat di 6155 sampai 6043, menengahnya ada di sini dan terdalamnya balik lagi ke 0,4477. Itu buat sen dari 4H-nya. Kalau dari 1H-nya belum ada yang menarik. Kalau gitu aja ke yang kedua. Selanjutnya ada ini udah lama buat gal menarik kalau misal dia berhasil. Kalau sadarin di sini bisa jadi semacam invert head and shoulder. Di sini headnya, di sini potensi untuk right shoulder-nya. Di sini dia belum ngetek ya, bahkan belum berusaha untuk mencoba ngebreak. Kalau misal di sini target gua di sini. Dari gal coba nge-reach harga 1,59, habis itu reject, baru turun ke sini ngambil demand di 1,27 sampai 1,22. Itu untuk gal dari daily time frame-nya. Ini gua setting ke daily sebentar. Dan untuk daily tadi di berapa ya? 1277. Nah, untuk daily di sini juga menarik di area untuk 4H-nya kalau kita cek ke time frame yang lebih kecil, di sini dia sempat ketahan untuk beberapa waktu, beberapa candle kisar 3-4 hari. Iya, 3-4 hari di sini dia. Nah, area ini bisa kalian manfaatin sebagai demand. Naik tadi ngambil harga yang gue lupa di berapa, turun baru ngambil demand lanjut naik. Skenario si IHNS itu untuk gal. Selanjutnya XRP. Buat XRP, anjir ini apa ini? Ini masuk, anjir. Awal tahun ini XRP masuk ke jaring. Gue lupa ini ke berapa. Ke live yang kapan, agak-agak lupa. Tapi masih dipantau kalau lihat dari respon marketnya. Ini mungkin bisa gue pantau untuk jaring spot kisaran 0,3088 sampai ke 0,296. Itu bisa dipantau untuk spotnya. Di sini juga ada semacam channel buat XRP. Sebentar. Ini channel untuk XRP-nya. Dimana dia udah sampai ke top trend line-nya. Terus ada potensi dia buat tes ke bagian middle channel trend line-nya atau yang terdalam di area paling bawahnya. Dan di sini untuk spotnya bisa dipantau. Bentar. Spot XRP jika mau. Ini untuk XRP.
ini untuk XRP kayak gini, ini dari daily-nya. Ini setting dulu ke daily. Dan di sini hanya ya naik ngikut dari BTC aja bull untuk sementara. Selanjutnya bentar. Tadi di kisaran 369. Dari 4H bentar. Masih bisa dipantau di area lainnya untuk ambil pantulan. Bentar, gue tarik ke sini. Oh, yang kuat ada di bawah. Ini untuk coba tap ambil apa ya istilahnya tuh kayak pantulan di neckline ya. Biasa kan abis breakout ini udah sekali. Untuk retest kedua dan kalau mau yang lebih aman bisa di area sini, itu di POC-nya di 3516 sampai 3475. Di area ini menarik karena tadi ada POC di situ. Nah, di kisaran area itu ada garis merah yang menandakan ada volume yang besar di titik ini. Ini gue ambil range saja dari satu candle sebelum selanjutnya ada ini ada bentar. Kita cek daily, dia udah breakout dari area range-nya. Dan ini ada supply-nya di sini tertinggi. Dan ini supply terdekatnya yang udah di tap. Kalau ini kita consider sebagai hanya kita ambil pantulan. Bisa dipantau di area 0,5 atau Fibo 618 buat ambil pantulan. Dan ini bisa kita, tapi belum valid ya. Ini baru satu angka, baru hanya rounding bottom. Target untuk cup and handle-nya ada di 382 dan terjauh kalau misal market drop-nya lumayan ke 289. Itu dari daily. Kalau dari 4H-nya, kayaknya ini gue lihat ada divergence udah hit target minimum. Ini buat XRP ada potensi divergence, tapi udah hit target minimumnya yaitu di high sebelum di high mulai terjadinya divergence. Di sini kan mulai terjadinya di sini. Dan ya sebelumnya bisa kita anggap di sini ini sebagai titik minimumnya, dan untuk maksimumnya itu dari si high dari MACD-nya kita cek ke harga terendahnya di sini. Ini sebagai titik maksimumnya. Dan kalau ini udah crossing mungkin nggak susah tap satu kali lagi. Dan kalau misal emang market koreksi target ke 3070. Itu untuk XRP dari 2H-nya. Dari 4H-nya belum kelihatan, tapi ada calon. Itu buat XRP.
Selanjutnya GRT. Buat GRT. Bentar, minum dulu. Oh, untung nggak di-mute tadi. Buat GRT. GRT ini udah breakout dari double bottom. Tadi ini ya, bentar. Ini neckline-nya ada dua area yang bisa dipilih. Bentar. Di area, oh di sini berarti. Di kisaran harga, bentar. Di 7259 sampai ke 7058. Itu ada range POC dari breakout dari double bottom. Kalau kita lihat ke 4H ada potensi ngebikin divergence dan ini ke atas. Targetnya di sini ini udah hit tadi yang tadi. Habis itu bawahnya di 628. Kalau kita turuninnya ke 1H, oh udah. Kalau kita turunin ke 2H, di sini ada juga, tapi nggak terlalu kuat. Menurut gue ini lemah gitu. Untuk adanya ini potensi pengen. Jadi mungkin gue saranin bisa pantau di yang lebih atas lagi. Di kisaran sini atau ini buat area short-nya kalau naik lagi. Tadi tuh di berapa nih? Bentar. Gue pindahin ke hourly dulu. Mungkin ke area sini. Baru lanjut turun. Selanjutnya Ocean. Buset, ini udah lama banget gak ini gue. Jadi ini ada sisaan ya. Ini sisaan Desember. Lumayan ini. Udah jadi gue push dulu. Oke. Ocean, anjiran ini udah lumayan tinggi naiknya. Ini demand. Gue demand dulu. Di sini demand. Ini breakout doang dan di sini oke. Buat Ocean kenaikan ada divergence jadi bisa dibilang cukup aman. Kalau dari daily bentar, kalau kita coba cek weekly-nya. Kalau kita tarik trend line ini dia udah breakout. Ini dari trend line dari weekly. Bentar, widening wedge. Yang mana ya? Bentar. Mana ya, nggak nemu gue. Yang habis dari downtrend. Nggak nemu. Dan dari daily weekly dulu. Di sini weekly ada semacam widening wedge di sini 1, 2, 3. Dan di sini udah breakout. Mungkin kalau kalian mau bisa pantau pasivitas di garis kuning ini. Kalau misal kita cek pakai POC, dia ada di bawah, yang mana itu ada volume banyak di sini, dan di sini
Berarti bisa gua bilang ini area high risk untuk area retestnya. Dan di area sini low risk. Untuk low risk-nya dia ada di range kisaran 160 16805 sampai ke 16079. Itu dari daily. Jadi ini gua move ke daily dulu. Kita jam ke 4H-nya. 4H ada yang terlalu menarik. 1H-nya juga belum. Coba kita 2-nya belum ada yang terlalu menarik. Nggak ada yang menarik, anjir, ini hanya naik. Kita ke 15 menit. Kita pasang EMA 1H. Dari 1H-nya bisa dipantau di sini, di sini. Itu dari si EMA berapa yang oranye ya? Oranye itu wave 5 1 90. Di sini bisa dipantau EMA 90 baru satu kali tap. Atau kalau kalian ragu bisa di EMA 90 sekaligus dari supply yang berubah jadi demand-nya di area sini. Kalau kalian masih takut juga, ya di sini kuat sih sebenarnya. 21, 34, 55. Iya kan? Nah, mungkin bisa di sini. Ini EMA 90 1H ya? Bentar. EMA 200 1H nih. Ini jadi EMA 200 1H. Di 2H-nya itu EMA 90 dan di 4H-nya itu EMA 55. Itu bisa kuat, dan di EMA 90 TF1H titik ini gue saranin hanya untuk scalping. Kurang lebih gitu untuk Ocean. Kalau gitu yang selanjutnya Fed. Ini Fed apa anjir? Baru pernah lihat gue. Dari daily. Daily ada menunjukkan pertanda buyers udah usai ya. Naik, kena take down dari buyers, seller handle, dan di sini udah ada pertanda buyer sama sellernya udah seimbang. Ini doji semacam shooting star ya. Bentar, shooting star. Oh, bukan. Gue lupa bentar apa ya. Evening star. Ya sih. Evening star doji mungkin ya. Iya sih, lebih ke evening star doji. Hampir mirip. Kalau bisa kalian di sini bodinya open sama close-nya itu deket. Dan kalau dari kita lihat open sama close-nya tuh deket banget. Dan untuk area pantauannya di sini dan di sini. Itu dari daily. Dan untuk 4H-nya kenaikannya tidak ada divergence, jadi cukup aman. Dari bentar, login dulu. Dari 4H di sini dia masih mantul di EMA 21-nya. Semenjak hasil golden cross di sini, ini masih mantul dan disantul. Kalau mau lebih aman, gue saranin di ini dan di sini. Di sini juga ada imbalance nih, bisa kalian lihat.
Imbalance. Nah, di sini ada imbalance dan ada supply yang sudah berubah jadi demand. Ini area high risk dan di sini low risk. Untuk ambil pantulan. Oke. Kurang lebih gini untuk Fed dari 4H-nya. Dari 1H-nya tidak ada yang menarik. Gue hapus dulu imbalance-nya, kita cari MACD. Dari MACD hanya exaggerate, bentar. Exaggerated divergence, apakah ada? Bentar. Ini gue jarang pakai soalnya nggak terlalu menarik. Mana ya? Exaggerate divergence. Nggak ada anjir. Oh, ini dia. Ini yang gua jarang pakai, yang paling bawah. Bentar. Jadi gua copy dulu image-nya, gua kirim ke ini. Bisa kalian lihat di grup yang khusus live di paling bawah. Exaggerate divergence itu oscillator-nya salah ya, benar. Ini price, sorry. Ada kekeliruan, bukan exaggerate, sorry. Ini tuh yang atas price-nya, bentar gue tandain. Yang warna biru price-nya, yang warna merah itu indikatornya atau oscillator-nya. Jadi target gue untuk Fed sementara kayak gini. Gue ambil dari 4H-nya, ini ada demand, ini high risk, dan ini ada demand sekaligus EMA 90-nya. Jadi low risk menurut gue. Selanjutnya habis Fed itu ada Sol. Buat Solana ini gua hapus dulu. Buat Solana enak main di TF kecil. Kalau untuk TF 4H-nya ini habis pasca pump jadi nggak terlalu menarik. Ini tadi sempat balik 24. Gua pantau di sini, kita demand-nya sebelum candle pump di 16. Di sini juga kita tarik trend line, bisa juga dipantau ini untuk Solana. Dia di sini coba ke 1H-nya. Bentar, jaringannya kurang mendukung. Lah anjir, hilang. Bentar. Trend line-nya hilang di sini. Ini kita move ke hourly. Ini M34-nya masih di respect kah? Iya. Overall dia masih respect sama M34. Jadi buat Solana gue akan pantau dia ambil retest sekaligus dia nyamperin si EMA 34-nya. Atau kalau kalian mau di EMA 21 juga boleh. Nanti average di EMA 34-nya. Itu untuk Solana. Ada potensi falling wedge di H1-nya. Habis Solana ke Unvi.
Buat Unvi, gak ada. Divergence juga untuk Unvi. Buat Unvi, apa ini? Loh, itu trendline apa? Oh, ini daily. Sebentar. Ini sisaan lama. Buat Unvi, kalau mau pantau spot di sini ada demand yang cukup kuat. Ini dia beberapa candle sebelum ngepump, dia sideways dulu untuk sementara di harga 276 sampai ke 2462, atau yang paling bawah ada di 2,02 sampai 1,858. Ini Unvi ada potensi double bottom, tapi kita masih nunggu dari BTC-nya. Kalau kita ngecek pakai POC di area sini bisa dipantau untuk ambil pantulan 1, 2. Untuk area pantulannya itu ada di 3,9 sampai ke 3,793. Kalau dari 4H itu sih mungkin 4H-nya gue agak kecilin dikit range-nya di 3,853 sampai ke 3,793. Ini belum ada yang menarik untuk Nvidia, sementara itu dulu. Dan yang terakhir ada Matic. Ini Matic, oh ini sisaan kapan? Ini sisaan yang lama kah? Matic Januari 16. Matic Januari tanggal 6. Oh ini. Oh ada. Ada. Mana ya replaynya? Oh, nggak kok kirim. Oh ini dia. Ini Matic. Itu bisa kalian cek di situ ada, kan gue mau pamer dulu biar kayak VIP, tapi nggak tahu ya pas apa enggak pas yang di live-nya. Jadi ini gue hapus dulu, lewat juga. Bentar, biar kayak VIP. Bentar, kita dari sini. Oke. Ini jadi gue hapus dulu. Kita masuk ke daily. Untuk daily di sini kalau secara kasta daily ada semacam HNS yang agak miring. Dan kondisi sekarang bisa jadi ini jadi right shoulder-nya. Kalau kita tarik pakai Fibo, right shoulder-nya ada kemungkinan di Fibo 618 sampai 0,5. Itu untuk si Matic kalau dari daily. Ini gue pindah ke daily dulu. Kita masuk ke 4H-nya. 4H-nya di sini ada resist become support. Di area sini area resist atau di supply. Kalau mau yang lebih aman lagi, gue mundurin sampai ke sini. Dan sekaligus belum ngepam lagi ada candle situ satu. Kalau misalkan kita cek pakai POC, ada di mana ya? Bawah. Tapi sini volumenya juga cukup kencang. Untuk Matic sini pantulan pertama dan pantulan 2 kita ambil dari POC aja.
di area sini. Itu untuk, loh kok hilang? Pantulan kedua metik di hourly. Bentar. Loh kok hilang? Asem. Oh bawahnya. Oke. Dan untuk metik nih dia. Untuk metik ini gue agak gedein dikit ke satu candle sebelum ngepump di sini. Ini high, medium to high, dan yang di sini low risk. Oke. Yang terakhir gue lupa apa, XAU. XAU belum ada divergence, ini naiknya strong. Next target di sini dan itu XAU untuk dari frame daily-nya. Dari hourly masih strong dan ada, kalau dari ya 1H ada kemungkinan divergence. Kalau 4H nggak ada, tapi ini belum crossing jadi belum bisa di. Targetnya pertama ini, 2 ini, dan 3 di sini. Mungkin gini ya. Bentar. Oke. Mungkin itu dulu buat malam ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa langsung tanya aja ke gua. Untuk record bakal gua kirim nanti. Makasih semuanya yang udah datang dan hadir untuk live malam ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa tanya gua aja. Jadi ini semua yang gue dapetin gratis, jadi mungkin gue kasih gratis juga ke kalian. Kalau kalian mau nggak apa-apa, terserah kalian toh, duit kalian gue terima aja. Kasih semuanya yang udah hadir, semoga bisa join di next live lagi. Bentar, udah di record kan? Oke.